jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kamu buatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau membuatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, sahabat meteorologi dimanapun berada. Bagaimana kondisinya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap jaga kondisi dan tetap semangat. Nah, supaya lebih semangat lagi, saya ingin mengucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini dengan tema Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan tertib ukur, yang akan kami mulai di jam 10 sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan disiarkan langsung dari Studio Kreatif Direktorat Meteorologi. Saya Tia dan juga ditemani oleh duo band meteorologi, The Matrix, ada Firda dan juga ada Nanda. Dan untuk Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya, karena akan kami bagikan e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk Bapak dan Ibu selama sesi acara yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menggunakan fitur raise hand yang ada pada laman Zoom Bapak dan Ibu semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya serahkan kepada host kita, Bapak Rusmi. Halo. Pada Bapak Rusmi. Mohon izin Bu, daftar hadir isi di mana? Mohon izin Ibu, mohon izin. Ibu, mohon izin host. Mohon izin. Daftar hadir isi di mana? Ntar bakal ada paling di chat. Oh, di chat ya udah. Oke, makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Nggak. Ya. Iya Pak, biasa ada di chat Pak. Belum ada Pak, belum ada. Iya. Belum Pak, paling nanti kalau misalnya pada saat orangnya udah mulai banyak gitu. Ya. Mungkin kita mute dulu ya untuk para peserta. Ya. Baik, terima kasih pada moderator ya, dan itu bukan moderator, MC ya, ke Butia ya, dan teman-teman dari band The Matrix ya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya telah kedatangan tamu yang cukup istimewa ya, dari tetangga sebelah, dari kantor nggak jauh-jauh dari Direktorat Meteorologi. Dan sebagai ucapan pertama saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu sekalian dan Wilujeng Anjing, Pak Kadis. Wilujeng Anjing, Bapak. Atur nuhun, tos tiasa sumping. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pada pagi hari ini jadwal kita sebetulnya akan hadir pada pagi hari ini Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat ya. Cuma beliau kebetulan ada acara yang sama, karena kami sudah jadwalkan memang pada hari ini, dan beliau menyerahkan tugas ini kepada Pak Kadis
Intinya gini, saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik sih terkait dengan masalah penyelenggaraan meteorologi daerah, baik itu di pusat ataupun di daerah. Dan saya melihat dari sisi beberapa laporan ataupun masukan dari teman-teman dari unit meteorologi ataupun dari dinas-dinas perdagangan dan industri yang ada, banyak hal yang memang bisa kita pelajari ataupun kita tanggapi terkait dengan penyelenggaraan itu. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya menurut saya informasi atau pertanyaan-pertanyaan itu tidak mesti kita jawab oleh orang pusat. Mungkin bisa kita berbagi atau berkolaborasi. Kalau mungkin yang teman-teman di UML lebih banyak bicara terkait dengan masalah MOU lah atau kerjasama antar daerah. Nah, pada pagi hari ini Pak Kadis hadir. Saya yakin kalau saya lihat dari bahan paparannya lumayan cukup saya pikir cukup lumayan padat, Pak. Mungkin saya sih akan ngambil angle-angle yang memang lebih nanti bicara diskusi bagaimana Pak Kadis nih ngelola terkait dengan perdagangan atau pendusian khususnya dengan meteorologinya, Pak. Saya melihat ada terkait istilah kalau saya lihat di ngintip di handout Bapak itu ada yang namanya Sri Kandi, Pak. Ada istilahnya juga satu lagi, ada launching aplikasi si email ya, email. Dan satu lagi yang menarik ini terkait dengan masalah edukasi. Terkait edukasi ini ada terkait dengan masalah bagaimana membangun society atau masyarakat yang mendukung terkait dengan urusan meteorologi, yang saya lihat lebih bicara malah dari sisi klaster usia ini di anak-anak ya, Pak. Makanya ada sebut dengan sahabat cilik meteorologi. Ini menurut saya menarik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ingin mengetahui apa itu Sri Kandi atau apa itu si email ataupun sahabat cilik meteorologi, nanti bisa langsung kita dapatkan informasinya dari Pak Kadis. Untuk itu mungkin saya nggak terlalu berpanjang lebar, silahkan saja Pak Kadis kalau mau menyampaikan, bicara dulu latar belakang KBB itu di mana. Jangan saya terus terang, saya juga memang baru pertama ke kantor Bandung Barat pada saat peresmiannya, Pak. Dan insya Allah lah nanti saya mampir. Pokoknya saya punya program wilayah Jawa Barat harus saya selesaikan dulu, Pak. Amin. Mungkin itu. Monggo Pak Kadis. Baik. Kalau ini bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di daerah ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jadi terima kasih Pak Direktur bahwa Bandung Barat diberikan kesempatan untuk bisa berdialog langsung dengan Bapak, disaksikan oleh UPT atau Dinas Indak atau yang mungkin membawahi UPT Meteorologi itu se-Indonesia. Alhamdulillah, jadi kita bisa saling tukar pikiran, kita saling memberikan informasi yang mungkin saja di Bandung Barat ada, di Kabupaten itu tidak ada, Pak. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Jadi betul Pak, yang tadi telah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa di KBB itu ini kan berdiri 2016 karena amanat undang-undang. 2017 SOTK-nya sudah ada, berikut juga langsung kami menyusun perangkatnya Pak, Perda, Perbub sampai akhirnya bisa operasional. Nah, salah satu memang yang membuat mungkin operator kalau mau menyampaikan handout yang dari Pak Kadis silakan. Jadi alhamdulillah bahwa KBB mendapat daerah tertib ukur, Pak. Ya salah satunya karena ada tadi Pak. Jadi mungkin sama di kabupaten kota yang lain juga ada Kang Ujang, Pak. Ya. Kemudian kalau di KBB ada Sri Kandi, Pak.
Ya, apa tuh? Jadi namanya juga Sri Kandi, Pak. Ya. Sri Kandi ini langsung oleh Ibu Bupati, Pak. Sri Kandi Meteorologi itu berarti Ibu Hajah Yuyun Yuningsih, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi alhamdulillah beliau berkenan untuk dijadikan apa ya, disebut maskot atau ya, ikon ya, ikon Pak, ya. Ikon meteorologi di KBB. Jadi Sri Kandi Meteorologi, Pak. Dan dampaknya ini alhamdulillah, Pak. Karena yang namanya Ibu Bupati itu kan membawahi banyak organisasi-organisasi, Pak. Setuju. Ya, jadi di PKK-nya ada, Ya. di Dekranasnya ada, kemudian organisasi-organisasi yang memang ex officio biasanya dijabat oleh Ibu Bupati. Jadi itu sangat-sangat berdampak besar. Kemudian yang kedua, ini terpotong oleh COVID, Pak. Sahabat cilik, Pak. Iya, itu harus kita jaga, Pak. Jangan sampai gara-gara COVID, Pak, jadi Ya. tidak bersahabat, Pak. Jadi dengan adanya COVID tadinya direncanakan di awal-awal, memang di bulan Februari Maret itu sudah anggap saja yang pertama kali lah launching kita action. Jadi kami mengedukasi, mensosialisasikan apa sih meteorologi gitu, Pak, dengan bahasa yang sederhana yang dapat diterima oleh anak-anak tingkatan yang memang nanti kita akan berikan sosialisasi, ya tingkatan SD, SMP atau SMA juga mungkin bahasanya berbeda, Pak. Yeah. Nah, maksudnya di sini adalah anak-anak ini kan dia di rumah punya ibu yang sehari-hari pasti berbelanja, Pak. Ya, ya. Kan gitu. Betul. Jadi dengan mengedukasi anak yang minimal bisa mengingatkan lah ke ibunya atau misalnya saudaranya yang mempunyai yang berkaitan dengan UTP. Ya. Jadi sehingga meteorologi ini akan lebih mengakar gitu loh, Ya. Pak, mengakar. Jadi mulai dari usia dini, Pak. Itu sahabat cilik. Kemudian si email, Pak. Si email itu ini juga baru minggu-minggu ini, Pak, diterapkan, masih dalam proses pembenahan. Si email itu sistem informasi meteorologi, Pak. Oh. Jadi legal ya, Pak. meteorologi Legal. legal, Pak. Ya. Jadi ini aplikasi yang sangat untuk memudahkan wajib tera, Pak. Jadi mengetahui, Pak. Jadi ini wajib tera itu jadi lebih mengetahui, gambaran kasarnya adalah saya kapan ya harus tera ulang, kan gitu. Kemudian apa saja sih yang sudah dilaksanakan pelayanan umum di meteorologi legal KBB, Pak, kan gitu. Dan kami merancang itu jadi push to push, Pak, connection, Ya. kan gitu. Jadi sekaligus sebagai reminder, Pak, kan gitu, reminder, jadi up to date. Ya. Terus jadi nomornya itu berarti apa ya, jadi personal gitu loh, Ya, Pak. ya, ya. Jadi tanpa membuka aplikasi mereka sudah bisa langsung Oh, ya. Kayak semacam SMS blasting ya, Pak, ya. Jadi Ya. langsung nerima itu, ya. kan gitu. Ya. Nah, jadi dengan adanya ya mudah-mudahan ini dapat terlaksana. Sekarang kami dalam proses pemutahiran data, Pak. Kan berangkat semua dari Sudah data. data, setuju. Dari data, sehingga dengan adanya kalau apa tadi istilahnya push to push notification panel itu, sehingga bisa remember, kemudian tidak double data, Pak. Ya. Karena kan nomornya nomor khusus individual gitu. Ya, 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 betul. Kan gitu. Sekaligus di sana kami juga merancang ini akan mau kerjasama dengan Bank Jabar atau bank yang memang sudah Ya, ya. bekerja sama dengan Pemda, Pak. Ya. Jadi sekaligus nanti untuk sistem pembayarannya, Pembayarannya Pak. non cash ya, Pak. Ya, Setuju. kan begitu. Ya. Itu gambaran kasarnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, sehingga dan sekaligus nanti pada akhirnya
wajib tera yang sudah tera ulang terinformasikan, Pak. Ya. Yang belum, yang sudah seharusnya tera ulang tapi belum, itu juga ditampilkan, Pak. Ya. Jadi sehingga ya dengan ditampilkan yang belum atau yang anggap saja lupa untuk menera ulang, ya minimal itu diingatkan menjadi budaya malu untuk supaya tertib tera ulang, Pak. Betul. Gambaran kesan seperti itu, Pak. Ya. Tadi saya melihat dari sisi geografis ya, Bandung Barat ini kan termasuk nanti yang jadi akses point atau terminal point dari kereta cepat ya. Siap, betul. Yang daerah Walini ya Pak. Walini, Pak. Walini ini kan termasuk. Saya lihat ada, kalau informasi atau bocorannya kan itu nanti akan dibangun semacam wilayah yang memang seperti di Eropa. Seperti itu. Itu juga tantangan ke depan, bahwa saya yakin juga bahwa meteorologi juga akan dari sisi aspek promosi akan lebih berkembang lagi, Pak. Nah, ini kan kalau yang saya tahu Kabupaten Bandung Barat ini, walaupun kalau istilahnya dulu induknya tuh Kabupaten Bandung ya Pak ya. Betul. Dan memang lebih ke arah barat. Saya melihat potensi di sana itu sebetulnya luar biasa Pak. Termasuk industri kan, termasuk ke arah-arah yang ke Cianjur juga Pak, seperti itu. Nah, Bapak sendiri sebetulnya kalau dari sisi potensi, apakah punya target-target dalam artian dari sisi, mohon maaf, mungkin kalau teman-teman daerah lebih bicara PAD, kalau di kami PNBP Pak. Kalau saya sih melihatnya hal ini sah-sah saja Pak. Kadang kan orang ya, mohon maaf, kalau saya mengatakan tidak salah kalau daerah itu punya target, salah satunya PAD. Karena kita juga nggak bisa menampilkan Pak, bahwa untuk membangun sesuatu pasti perlu modal. Betul, Pak. Dan bukan hanya dari sisi itunya, juga membangun rasa tanggung jawab Pak. Walaupun secara nilai mungkin nggak besar ya Pak. Contoh kayak di pasar-pasar, kita biasanya teman-teman daerah juga narik terkait dengan tarif tera. Seberapa sih Pak? Kan nggak besar. Betul. Tapi itu menanamkan rasa tanggung jawab bagi si pemilik alat ukur. Mungkin saya sebagai informasi aja kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk juga Pak Kadis, memang di dunia ini ada dua role model terkait dengan masalah penarikan tarif terkait dengan masalah alat ukur. Ada model Eropa, model Amerika. Kalau model Eropa, orang menarik tarif Pak. Tarif itu betul-betul ditarif, harganya lumayan juga cukup besar. Nah, si wajib tera itu ada, dia akan lebih agak sedikit bebas kalau ada apa misalnya terkait dengan masalah penyalahgunaan alat ukur. Dia akan dibebankan di sisi pemerintah. Oh kan saya udah dipungut Pak, jadi yang tanggung jawab pemerintah. Nah, di Amerika lain lagi Pak, tidak bayar Pak. Mereka tidak bayar wajib tera itu, silakan tidak dipungut. Tapi kalau ada apa-apa yang kena pemilik alat ukur Pak. Nah, saya Indonesia ini kan saya lihat beragam Pak. Saya ini beragam, tergantung pilihan Pak Kadis juga nanti. Jangan sampai gini, wajib tera dipungut, tapi kalau ada apa-apa yang bermasalah wajib tera juga Pak. Itu kan nggak fair ya. Kalau saya lihat, saya bilang lebih baik fair kayak, mohon maaf, bukan itu yang terbaik buat Amerika ataupun Eropa Pak. Tapi kita bisa ambil dari sisi lain ya. Saya lihat apa yang ditarik oleh teman-teman daerah mungkin juga sama di kabupaten kota. Menarik tarif itu memang nggak besar, khususnya untuk yang urusan publik. Tapi itu lebih bicara ke rasa tanggung jawab Pak. Nah, mungkin bukan pertanyaan saya, mungkin termasuk juga teman-teman di daerah ya. Bagaimana sih misalkan strategi dari dinas sendiri Pak? Ini kan mohon maaf, Kabupaten Bandung Barat termasuk variatif loh Pak. Kalau boleh saya kasih bocoran, dan saya kalau boleh kasih bocoran ke Bapak karena Bapak juga orang baru di situ. Maksud saya mohon maaf, bukan baru tuh di ngurus meteorologinya. Jangan malu-malu Pak. Kalau saya katakan alat ukur itu ada yang dari sifatnya tradisional sampai ke akurasi tinggi Pak. Dan itu ada yang masuk kategori meteorologi. Saya kadang menyayangkan, kenapa sih teman-teman daerah kalau yang udah urusan alat ukur untuk bisnis to bisnis, kencang-kencang aja Pak tarifnya, biar untuk subsidi yang urusan yang publiknya itu. Nah, saya melihatnya masih agak malu-malu.
yang urusan publik dengan urusan bisnis disamaratakan, Pak. Rasanya nggak adil kalau menurut saya. Itu. Makanya saya sih terus terang di Direktorat Meteorologi agak sedikit kencang, Pak, urusan itu dihitung. Kalau tidak terlalu strategis, udahlah kita bebas tera-tera ulang aja, Pak. Kenapa kita pusing-pusing gitu kan? Seperti itu. Nah, Pak Kadis sendiri mensiasati dari sisi PAD lah, Pak, nggak apa-apa lah, kita buka-bukaan aja, Pak, biar teman-teman di daerah juga biar terbuka juga gitu, nanti bisa sharing dengan Bapak. Kira-kira apa, Pak, yang bisa Bapak sharing dengan teman-teman? Baik, Pak, berkaitan dengan retribusi terus terang saja bahwa ini amanat dari Pak Bupati, Pak. Yeah. Jadi Pak Bupati sangat-sangat sekali memperhatikan masyarakat, terutama pedagang kecil, Pak, yang ada di pasar-pasar tradisional, Pak. Jadi Pak Bupati itu tidak serta-merta tidak harus, kasarnya mah para pedagang itu membayar retribusi, Pak. Jadi dia mau bayar atau tidak, layani saja. Toh kan pada teknisnya yang namanya pedagang itu kan ada yang suka, terus terang Pak, mohon maaf, misalnya di kan Rp2.000, Pak, rata-rata. Kan itu nilainya itu yang kalau tadi kan beli kerupuk aja cukup 1-2 ya, betul, Pak. Nah, jadi tapi ada juga sebagian pedagang yang ngasih misalnya 5.000, 10.000. Nah, jadi subsidi silang dari para pedagang itu sendiri maupun ya lebih banyaknya memang dari pedagang ke pedagang lagi, Pak. Tapi kami kan sudah menjadwal nih, Pak. Menjadwal misalnya kalau sidang sidang pasar, tera pasar itu kan per bulan sudah dijadwal, sudah dijadwal. Jadi tergantung jumlah pedagang yang ada di sana. Jadi ada yang 3 hari, bisa sampai 5 hari, dan ada juga yang bisa 2 hari. Itu harus semua total, Pak. Total semuanya harus terlayani tera. Dia bayar atau tidak bayar, Pak. Itu amanat Pak Bupati, Pak. Dan amanat Pak Bupati juga memang betul seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, sok aja yang memang itu nilainya nilai bisnis, silahkan naikkan, Pak. Kan itu. Nah, kami sekarang itu sudah mulai mengkomunikasikan lah, Pak, dengan kemudian juga ya dengan DPRD-nya, Pak. Karena kan perdanya itu keluarnya di tahun 2016, Pak. 2017. Ya, betul. Nah, jadi kalau 17, gambaran kasar saya kan logikanya biasanya 5 tahun itu kan bisa dievaluasi, Pak. Setuju. Kan gitu. Jadi sekarang sudah mulai sounding, ya minimal ada pembukaan lah bahasa gitu, sehingga nanti di tahun 2021 kami ingin memasukkan di Prolegda, Pak, untuk perubahan nilai retribusi, Pak. Termasuk yang meteorologinya, betul, Pak. Dan alhamdulillah, Pak, meteorologi KBB target tahun kemarin saja, Pak, 179%, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak. Alhamdulillah, Pak, 179%. Iya, mudah-mudahan, Pak, nanti 300%, Pak. Kalau saya genjot kepala UPT-nya, Pak. Karena saya melihatnya Kabupaten Bandung Barat ini nggak jauh-jauh dari Kabupaten Bandung, Pak. Betul. Malah menurut saya dari sisi ini dibandingkan dengan kota Bandungnya sendiri itu lebih besar. Betul, Pak. Dari sisi potensi, tapi intinya gini loh, Pak. Kalau untuk urusan ngitung-ngitung saya siap bantu, Pak. Siap. Kalau perlu kita di parlemennya saya ikut dukung, Pak. Kalau saya masih dari Direktur Meteorologi, Pak. Siap. Pak. jadi, nah saya ingin tahu, Pak, ini terkait dengan parlemen sendiri, Bapak hubungannya, ya mohon maaf, antara dinas dengan ini, karena ini terus terang, Pak, ini strategi yang menurut saya, termasuk teman-teman di daerah ya, apa yang perkembangan meteorologi itu tidak, saya bilang tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Kadis ya, jadi rata-rata meteorologi ini yang berkembang bisa cepat ataupun pesat, ini memang mutualisme antara kepala UPT, Pak Kadis. Kalau Pak Kadisnya bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada Bupati, insya Allah saya pikir meteorologi di Kabupaten Bandung ini akan eksis. Karena ini nih saya bukan ini udah berdasarkan data ya. Ada beberapa kabupaten di Bandung juga, di luar Jawa juga. Rata-rata ya komunikasi antara
Pak Kadis atau Bu Kadis perhatian kepada meteorologi dan itu komunikasi dengan Bupati jalan, insya Allah Pak dukungan. Saya terus terang ada satu kabupaten kota mungkin ya anggaran per tahunnya itu udah di atas 5M Pak, khusus untuk meteorologi. Mungkin di sini ada mungkin yang hadir kepala UML ataupun kepala dinasnya. Itu kenapa itu Pak? Karena hubungannya dengan DPR-nya juga sama. Akhirnya Bupati dengan DPR-nya komunikasiin bagaimana meyakinkan bahwa urusan meteorologi ini penting. Memang kalau dari sisi PAD tadi saya katakan tidak terlalu menarik Pak. Nilai kok urusan pasar aja 2.000. Betul. Beli kerupuk aja udah habis kan seperti itu. Tapi ternyata ini membangun trust Pak. Termasuk saya pernah ditanya oleh Pak Menteri, apa benefit dari meteorologi di Indonesia ini? Saya sampaikan ke Pak Menteri bahwa dalam berdagang itu orang perlu saling percaya Pak. Trust. Dan yang membangun trust itu. Dan disitulah keadilan itu ditegakkan. Makanya meteorologi itu hadir melalui alat ukur Pak. Ya, saya sampaikan juga bahwa semua ajaran agama juga mengatakan bahwa ukuran ini penting. Malah di sisi orang Islam misalnya di surat Al-Mutaffifin itu mengatakan celakalah. Istilahnya kalau kita juga sholat atau apapun tapi tidak bicara tertib ukur sama saja bohong. Saya sampaikan aja itu dari Sekretaris MUI kalau nggak salah saya Sekretaris MUI Kabupaten Bandung itu yang saya pernah dengar itu. Artinya bahwa urusan meteorologi ini strategis Pak dari sisi keumatannya. Nah, satu hal lagi ini yang memang harus ada sedikit solusi. Saya mungkin juga Pak, kalau boleh saya tanya, penerannya berapa Pak di Kabupaten Bandung? Alhamdulillah sekarang itu jadi mulai dari seorang penera Pak. Iya, lemparan, bukan lemparan, transferan dari Direktorat Meteorologi kan? Ya, karena waktu launching kantor meteorologi Pak yang sewa itu kebetulan saya juga hadir Pak, jadi saya menyaksikan. Pak. Sekarang itu 3 orang Pak, penera itu 3 orang, kemudian fungsional pengawas 2 orang Pak. 2 orang. Ya. Nah pertanyaan saya gini Pak. Saya sih terus terang udah dengan teman-teman khususnya yang bagian urusan SDM. Memang di persyaratan dari pendirian kantor meteorologi minimal 1 lah penera ataupun kalau untuk di sisi unit pengawasan 1 pengamat atau pengawas Pak. Nah kalau Bapak nambah juga 3 orang lagi Pak, kalau memang secara operasional dan itu secara potensi sudah terpetakan, saya merasa yakin bahwa untuk urusan Kabupaten Bandung melingkupi pekerjaan itu nggak bakal pernah selesai Pak, nggak pernah cukup. Nah mungkin kalau saya lihat beberapa daerah termasuk kami melaunchingkan ada Permendag terkait dengan juru timbang Pak. Ya, nah juru timbang ini sebetulnya termasuk juga kalau nggak salah Kabupaten Bandung juga sudah ada yang namanya Kang Ujang juga kalau tidak salah Pak. 27 orang. Nah mungkin saya sekalian nanya dan sekalian juga ingin tahu kabar Kang Ujang di Kabupaten Bandung seperti apa Pak? Karena mungkin tidak semuanya di pasar kan ya Pak? Sebagian besar di pasar. Di pasar, karena gini, saya melihatnya ini sebetulnya bisa membantu kabupaten ataupun kota Pak yang memang keterbatasan dari sisi SDM. SDM penera kan tidak mungkin juga kalau pasarnya misalnya banyak Pak, jumlah itu segitu banyak. Dengan jumlah tadi 3 orang itu mau kapan Pak selesai? Nah sebetulnya dengan Kang Ujang itu ataupun juru timbang yang ada di pasar ini bisa membantu kantor meteorologi ataupun dinas, karena mereka nanti akan melaporkan, akan mengecek Pak timbangan-timbangan yang ada di pasar ini udah benar atau belum. Kalau ada yang masalah dia akan lapor ke dinas. Jadi menurut saya para penera ataupun pengawas juga dibantu datang ke sana, nggak harus semua maksudnya itu nggak harus semua diuji. Cukup dari laporan para juru timbang tadi. Nah, ya saya ingin coba tanya Pak, yang sudah kita titipkan sebenarnya sudah ada juru timbang di Kabupaten Bandung, gimana Pak nasibnya Pak? Biar teman-teman daerah lain juga. Baik Pak, terima kasih Pak Direktur. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak kepada Direktur Meteorologi yang sudah mau membiayai personil-personil yang ada di kabupaten kota khusus di Bandung Barat
27 orang yang belum organik, Ya. tapi dipercaya, dibiayai oleh meteorologi untuk menjadi Kang Ujang, Pak, juru timbang. Salah satu keberhasilan KBB mendapatkan daerah tertib ukur itu, Pak. Ya. Termasuk yang di Lembang itu. Bukan di Lembang, di mana? Iya, Lembang ya. Panorama Lembang. Panorama itu Ya. ya, termasuk percontohan ya, Pak. Percontohan, Pak. Jadi alhamdulillah pos ukur ulang itu yang sudah ada di pasar tradisional itu ada Panorama Lembang, Batu Jajar, Curug Agung, 3, Pak, kalau nggak salah 3. Dan peranan dari apa tadi yang disebut oleh Bapak Kang Ujang itu sangat membantu, betul, Pak. Jadi bukan langsung penilaian, ya kan gitu. Jadi alhamdulillah penempatan pos ukur ulangnya bisa Bapak lihat, jadi tidak asal-asalan, kan begitu. Kapan-kapan saya ke Panorama ya, Pak, kita bareng. Siap. Pak, kita sambil piknik ke teater, Pak. Jadi 27 orang tersebar, Pak. Iya. Tersebar di pasar-pasar tradisional yang kami prioritaskan yang dikelola oleh Pemda dulu, Pak. Iya. Jadi penempatan atau banyaknya personil yang ditempatkan di pasar tradisional tergantung dari jumlah banyaknya pedagang di pasar tersebut, Pak. Iya. Jadi paling sedikit itu di pasar tradisional ada 3, Pak. Iya. Paling sedikit 3 Kang Ujang, Iya. Pak. Yang lebih banyak ya ada yang 6 sampai 7. Iya. Jadi terbagi-bagi, Pak. Nah, pertanyaan satu lagi, Pak. Siap. Biasanya, ya mohon maaf, juru timbang ataupun tadi yang Kang Ujang Bapak sampaikan juga banyak juga beberapa pertanyaan mereka. Kalau saya setelah ikut pelatihan gitu, Pak. Ya terus terang, Pak, mungkin saya infokan pelatihan mereka itu ada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian di Cianjuang sana, Pak. Jadi mereka yang banyak berperan, Pak, untuk mendidik teman-teman juru timbang tadi. Nah, apakah, Pak, ke depannya dari sisi Kabupaten Bandung Barat sendiri punya rencana ataupun punya semacam roadmap terkait dengan Kang Ujang ini? Kan kalau mohon maaf, kalau bicara dari sisi ASN ataupun PNS ini, kita udah tahu, Pak, 2 tahun ke depan kita ini zero growth ya, Pak. 2 tahun ke depan, dan ini juga ada nanti keputusan di kementerian, setiap kementerian apakah bisa menambah SDM termasuk juga masalah urusan meteorologi. Ini kan Kang Ujang ini non ASN, Pak, dan non PNS kalau saya lihat. Tapi kalau saya sih lihat dari sisi peran cukup strategis, betul, dan bisa membantu dinas juga, sangat membantu. Apakah ke depan, Pak, dari sisi dinas ataupun pemerintah Kabupaten Bandung sendiri, karena ini sebetulnya lebih bicara partisipasi masyarakat, Pak. Kita sebenarnya lebih gampang, karena kalau lihat dari sisi regulasi undang-undang kita ini rigid juga, harus semuanya PNS, tapi sebenarnya itu bisa bukan dikamuflase, artinya memang disiasati kira-kira dengan juru timbang tadi. Nah, apakah ke depan punya rencana, misalkan, mohon maaf, Pak, paling tidak misalkan ada semacam stimulus ataupun insentif buat mereka, Pak, biar mereka sendiri sebetulnya lebih spiritnya nambah. Kan beda, Pak, ada yang kerja itu memang tanpa pulus juga, misalkan kerja jalan, Pak. Tapi ada juga saya kerja kalau udah berat tapi serius juga, Pak. Ada juga yang kerja nggak serius juga, Pak. Itu macam-macam. Nah, termasuk saya melihatnya seperti ada swadaya masyarakat juga seperti di Kota Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Pak. Itu ada namanya ibu-ibu, Pak. Saya juga salut, Bu. Mungkin karena ibu-ibu udah masanya apalagi udah pensiunan guru ataupun kepala sekolah ataupun apapun. Kalau diajak kumpul urusan meteorologi, kebetulan mereka pernah dilatih, Pak. Itu senangnya minta ampun, Pak. Kalah lah anak-anak muda itu. Tapi saya kadang-kadang mikir, mereka ini insentifnya seperti apa? Saya melihatnya dari sisi semangat dari para ibu-ibu itu, mereka nggak ada masalah, Pak. Ke pasar-pasar, ke posyandu, ngasih semacam edukasi seperti itu. Tapi kan saya nggak tahu, Pak, juru timbang di Kabupaten Bandung apakah mama atau yang masih setengah mama gitu, ataupun para pemuda atau pemudi lah seperti itu. Kan menurut saya kan tetap, Pak, harus kita pikirkan masa depan ataupun ya kalau orang PNS itu karir kan. Nah, sejauh mana, Pak, Kabupaten Bandung roadmap ke depan
Kalaupun nggak ada, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa dititipkan, Pak. Kira-kira itu, Pak. Baik Pak Direktur. Jadi ini untuk memang terus terang Pak. Jadi saya masuk ke Indak itu salah satu tugas dari Pak Bupati adalah mengembangkan supaya meteorologi itu lumpat dan maju, Pak. Iya. Dan Kan gitu. logonya itu apa, Pak? Jargonnya itu Lumpat, lumpat kan? Lumpat, lumampah, Lumampah. mawa manfaat. Ya, artinya lumampah itu ini berlaku ya, bersikap tapi membawa manfaat, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya tahu persis keinginan Pak Bupati bahwa mengembangkan meteorologi ini karena melihat potensinya sangat-sangat besar, Pak. Nah, tapi saya juga memaklumi dengan keterbatasan anggaran, Pak. Makanya saya berkomitmen, Pak, dengan Ferry, dengan UPT, kan itu. Fair kasarnya beginilah. So, kita melaksanakan tugas Ferry sesuai dengan ruangnya. Ruang Ferry adalah ruang teknis, ruang saya adalah ruang yang berkaitan dengan Pembinaannya. Pembina dan sekaligus berkaitan dengan untuk penganggaran, Pak. Ya. Kan gitu. Nah, tapi tolong tunjukkan dulu, saya bilang. Makanya pertama kali saya masuk, Pak. Tolong tunjukkan dulu. Ini yang paling gampang adalah kan dibebankan target, Pak. Kan gitu. Target alhamdulillah 100 sampai 179. Nah, dengan raihan 179, saya juga kan semakin pede lah kasarnya, Pak, ke Pak Bupati. Pak, ini salah satu anggap saja grafik yang bagus untuk meteorologi legal KBB. Nah, dari situ nanti saya akan berangkat meminta, Pak, untuk lebih diperhatikan Kang Ujang yang hampir sebagian itu kaum milenial lah, Pak. Kalau sekarang, betul. Jadi bukan ibu-ibu, bukan mama, milenial, Pak. Jadi Kabupaten Bandung cirinya milenial ya, Pak. Jadi nanti dengan tadi 100 sampai 179 saya akan meminta kebijakan dari Pak Bupati, kiranya kalau bisa, kalau memang ada anggaran lebih atau apa, tolong diperhatikan kan gitu, Pak. Nah, tapi untuk sementara waktu sembari berjalan ini, punten lebih teknisnya lagi kan, karena sebagai organisasi penghasil income, itu kan ada aturannya, Pak ya. Ya, ada aturan, ada UP lah, Pak. Nah, prioritas itu Kang Ujang, Pak. Iya. Jadi alhamdulillah dapat, Pak. Kan gitu. Jadi selain jadi semuanya itu kebagian lah, Pak. Besar kecilnya itu kan relatif, Pak, tapi minimal mereka diperhatikan. Ya, itu menarik, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah tadi bahwa peran serta dari masyarakat ini memang cukup signifikan saya lihat di daerah ya, termasuk tadi juru timbang tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mungkin ingin balik setback lagi ke pembicaraan di awal ya, bahwa KBB ini punya Sri Kandi dan juga punya sahabat cilik, Pak. Pertanyaan saya, Pak, terutama khusus untuk yang sahabat cilik, memang secara logika ya, Pak, kalau istilahnya ada di bicara mungkin di urusan pendidikan ataupun terkait dengan ilmu psikologi, bahwa tingkat kecerdasan manusia itu kan sebenarnya dibagi dua klaster, Pak. Ada yang sifatnya lebih ke terampil sama kan yang ahli kan, Pak. Nah, saya sih melihatnya dengan sahabat cilik ini sebetulnya bagaimana tingkat kecerdasan anak ataupun orang itu lebih diberdayakan, karena biasanya seperti di pendidikan di Jepang, Pak, kalau yang saya tahu urusan meteorologi ataupun edukasi spiritual emotion. Spiritual emotionnya itu memang dibangun dari ada yang usia sejak dini, Pak. Nah, itu yang memang nanti dalam jangka waktu mungkin 10 tahun atau 20 tahun bahwa hasilnya bisa dipanen, Pak. Kalau kita kan memang, mohon maaf, kalau bicara Kang Ujang, terus tadi ada Ceati ataupun apapun, Pak. Itu kan ya, itu lebih bicara kita memotong
satu kelompok usia atas ini dianggap, dan mereka yang ada effortnya. Tapi sebetulnya walaupun tanpa, kalau untuk anak-anak kan beda ya Pak ya. Tidak, ini kan udah tertanam di ini. Ini menarik Pak. Bagaimana Pak hubungannya, karena kalau bicara dengan sahabat cilik dan anak-anak itu kan ada hubungannya juga, dia kalau Bapak tadi sampaikan terkait dengan masalah di lingkungan rumah, artinya mereka yang sounding di dalam keluarga kan. Nah, urusan terkait dengan urusan di sekolahnya seperti apa Pak? Karena saya lihat juga memang ini kan lintas sektoral Pak, urusan masalah sahabat cilik ini bukan hanya urusan di dinas loh Pak, di dinas perdagangan dan industri, tapi juga urusan di dinas pendidikannya Pak ya. Seperti itu. Monggo Pak, sambil nyantai misalkan minum dulu. Sejauh mana Pak Bapak menempuh urusan ini Pak, lintas sektoral dengan dinas pendidikannya? Karena menurut saya sih kalau memang hanya yang kerjanya hanya orang dinas perdagangan dan industri Pak, urusan metrologinya juga nggak bakal, ya mungkin ada Pak tapi tidak terlalu besar. Tapi yang paling penting kan di sini sekolah Pak, yang punya peran seperti itu. Ya, baik Pak. Ya ini yang namanya kita harus membutuhkan sinergitas, sinkronisasi dengan sesama kepala dinas Pak. Jadi ya sesuai dengan rentang kendali Pak. Ya. Intinya kalau Pak Bupati sudah mendukung Pak. Ya. Kan gitu. Intinya kalau Pak Bupati sudah mendukung pasti ke bawahnya itu akan berjalan Pak. Kan gitu. Dan ini didukung oleh Pak Bupati Pak. Jadi mulai Pak Bupati rentang kendali turun ke handapnya kan berarti Pak Sekda ada asisten kan. Ya. Di bawah sesuai dengan koordinasi ruang lingkup pekerjaan per asisten Pak. Jadi ini di bawah ruang lingkup asisten 2 Pak. Jadi ruang lingkup asisten 2 kami ya minimal duduk bersama dulu. Kemarin sudah, jadi dengan Kadisdik Pak. Jadi kami sebetulnya sudah menginformasikan Pak. Menginformasikan tapi baru tahap-tahap awal nih Pak. Tapi sudah langsung terjadi COVID Pak. Jadi betul yang ininya sekolah Pak. Betul. Sekolah juga kan ya sesuai dengan tupoksinya berarti ada di Disdik Pak. Jadi kalau kita koordinasi yang baik, sinergitas yang baik dengan Disdik, tidak ada yang susah Pak. Ya. Jadi semuanya sebetulnya kuncinya adalah komunikasi. Betul. Dan ketok palu dari Pak Bupati. Yang paling penting kan itu Pak. Karena kalau misalkan juragannya sudah oke, gampang ya Pak. Saya setuju Pak seperti itu. Karena gini Pak, saya pernah juga, mohon maaf, saya pernah jalan-jalan ke Pleret Pak. Siap. Di Pleret. Artinya enggak, saya analogikan dengan Bandung Barat. Punya program seperti itu. Di Pleret itu, ya mohon maaf Pak, saya kan, kita tahu Pleret itu kan penghasil keramik Pak. Dan memang ada ciri beda dengan daerah-daerah lain, termasuk juga dengan tanahnya yang di Jogja seperti itu. Siap. Nah, mereka itu kalau bilang seniman Pak, pembuat keramik itu seniman, dan memang ya kalau Bapak tahu sendiri kan kalau dengan seniman kayaknya urusan materi itu nomor sekian ya Pak ya, gitu kan. Walaupun saya lihat dari sisi pendidikan mereka nggak tinggi-tinggi, hanya cukup SMP juga nggak lulus seperti itu. Tapi yang saya pikirkan gini Pak, bagaimana sih kelanjutan, karena mereka tuh sudah sepuh-sepuh, udah pakar, expert, siapa yang ngelanjutin seperti itu? Artinya sebetulnya terus saya tanya kepada si pembuat keramik itu, ini gimana sih regenerasinya seperti itu? Dia tuh cuma satu aja punya cita-cita Pak, pengen ada muatan lokal di Kabupaten Purwakarta atau di Pleret lah, bahwa ujungnya itu sebetulnya dengan keseharian, dengan mereka itu membuat gerabah, membuat kerajinan dari keramik, dan itu bisa diangkat Pak ke dalam istilahnya ya kurikulum atau apapun yang memang nanti mulok nah muatan lokal itu. Jadi itu ciri khas, mungkin kayak di Jepang Pak, kalau saya lihat orang Jepang tuh kenapa Pak sekarang kayak origami, yang gitu-gitu kan sebetulnya karena keseharian mereka belajar keterampilan, terus termasuk bisa melipat kertas atau apapun.
akhirnya itu malah jadi mendunia kan Pak, origami. Betul. Nah, mereka bercita-cita seperti itu. Saya sih terus terang bukan ini Bapak Ibu sekalian lalu saya menghayal tinggi ya bahwa meteorologi jadi bisa mendunia gara-gara Kabupaten Bandung Barat urusan sahabat cilik. Tapi paling tidak ide ini saya sih bisa terus terang Pak, kami tertarik Pak urusan sahabat cilik, termasuk juga masalah tadi Sri Kandi. Kalau perlu kita modelkan sahabat cilik itu nanti baiknya seperti apa, kita bisa diskusi lebih ini lagi. Dan tidak terbatas hanya urusan meteorologi, mungkin bagi dinas juga ada bisa dilihat dari sisi lain perlindungan konsumen yang lebih besar seperti itu. Nah, harapan ya tadi Bapak udah sampaikan bahwa dengan dinas sudah jalan ya Pak, udah ada istilahnya komunikasi seperti itu. Dan mungkin Pak ini juga menurut saya apakah mungkin kan bahwa urusan-urusan ini bisa juga ngangkat untuk urusan-urusan lain bukan hanya dari sisi meteorologi, karena menurut saya sih menarik Pak urusan yang tadi bicara sahabat cilik gitu. Jadi bukan hanya urusan meteorologi, siapa tahu ternyata bisa nanti di dinas itu ada semacam keterampilan ataupun kegiatan-kegiatan pengenalan Pak, apakah itu meteorologi ataupun bicara perlindungan konsumen. Karena terus terang kalau urusan meteorologi sebetulnya tinggal masa diformalkan aja Pak, kalau saya melihatnya. Mungkin ya Bapak Ibu sekalian juga kan sudah tahu kayak kita sekarang tiap hari kita minum teh, minum kopi, kemanisan atau kepahitan kan itu sebetulnya ukuran takaran Pak. Gulanya kebanyakan kemanisan, kopinya kebanyakan kepahitan, kan itu sebetulnya urusan meteorologi. Cuma bagaimana diangkat secara formal itu suatu urusan lain Pak. Nah ini yang memang di pendidikan atau di kurikulum ini sebetulnya bagaimana dikemas. Nah, menurut Bapak sendiri gimana Pak? Baik Pak, jadi kami itu memang merencanakan pengenalan secara dini Pak, pengenalan secara dini kepada anak-anak SD Pak, karena ya namanya pendidikan tidak bisa langsung dipetik. Betul Pak, kan gitu. Invest Pak, investasi Pak. Jadi nanti panjang. Ya kalau kita bicara idealnya maka generasi itu kan 25 tahun. Betul, jadi Pak. Bisa nanti 15-20 tahun itu kerasa Pak. Kalau itu benar-benar berhasil Pak. Jadi kami akan mengenalkan apa sih meteorologi kan gitu. Jadi yang mungkin anak-anak itu tidak tahu bahwa yang tadi menurut Bapak sebetulnya sehari-harinya itu sudah selalu berurusan dengan meteorologi Pak, kan gitu. Anak sekolah pakai penggaris, kan gitu. Kemudian pakai jangka, putaran, kan gitu. Kemudian ya banyak yang sebetulnya dengan bahasa yang dikemas. Jadi kita menginformasikan secara dini yang namanya meteorologi itu ya alat ukur, takar, timbang, dan perkiraannya kan gitu. Sekaligus nanti kami juga akan memberikan contoh Pak, membawa lah. Membawa. Nah ini adik-adik kasarnya mah yang disebut timbangan teh. Kan timbangan bebek, ada timbangan timbangan kan begitu. Misalnya kalau adik-adik diantar oleh bapak, oleh ibu pakai mobil yang kebetulan secara ekonomi alhamdulillah bisa, kan suka diisi bensin, betul. Kan begitu. Jadi kami akan mengemas kalau berangkat dari rumah ke sekolah, selama di sekolah dan pulang kembali ke sekolah itu akan memperkenalkan kira-kira meteorologinya apa aja sih, gitu Pak. Jadi yang ya insya Allah apabila ini berhasil, ya seperti tadi Bapak sebutkan bahwa kalau pendidikan itu tidak ada yang bersifat instan Pak. Setuju Pak. Bapak Ibu sekalian, saya terus diskusi dengan Pak Kadis kayaknya sudah kebanyakan dan memang juga ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada hal yang memang mau diklarifikasi ataupun mau sharing dengan Pak Kadis. Kami akan persilahkan. Tapi sebelum itu saya kasih waktu dulu ya Pak Kadis untuk jeda atau istirahat. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian sambil jeda mungkin menikmati
acara selingan berikut ini. Biasa saja, waktu perkenalan terjalin sudah ada yang menarik, pancaran diri terus mengganggu, mendengar cerita sehari-hari. Wajar tapi tak mengasyikan. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Oh, tiada kejutan bersama diri. Pertama ku coba jemari tanganmu, biasa saja. Masa perkenalan lewatlah sudah, ada yang menarik, bayang-bayangmu tak mau pergi. Dirimu nuansa-nuansa ilham, hamparan laut tiada bertepi. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Nuansa-nuansa benih, tulusnya doa bercinta. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Tadi Pak, lagu Nuansa Bening ya. Kalau mungkin usia kita itu lagu yang nyanyi dari geng Pegang Saan Timur ya Pak. Kenan Nasution kalau tidak salah. Lalu di diupdate lagi oleh Fidel. Nah, Angkatan ABG Pak. Angkatan ABG, iya. Jadi angkatan berumur gocap. Setuju Pak, setuju. Berarti kita tidak jauh-jauh ya Pak. Terus ya. Tadi saya menarik ya Pak dari sisi lirik lagu katanya masa pertalian terjalin sudah. Ada yang menarik, bayang-bayang tak mau pergi.
Nah, para teman-teman di dinas itu sebetulnya nggak mau pergi, Pak. Jadi ada yang menarik sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan ataupun sharing ataupun komen, silahkan saya buka pertanyaan sebelum, kalau memang bisa raise hand ya. Silahkan. Nanti perkenalkan dari mana, siapa, dan pertanyaannya ataupun komen kira-kira seperti apa. Ya, raise hand ataupun bisa chat lah, nanti bisa saya bacakan. Ada? Ini Pak, kalau mungkin dari yang masuk ke HP saya ada pertanyaan gini, terkait dengan tadi Pak, Sri Kandi ya, yang Bapak sampaikan di awal bahwa Itu Mas Kawan takut. Sri Kandi, ada yang masuk pertanyaan? Silakan. Operator ada? Nah, silakan. Ini dengan Pak Muhammad ya? Pak Muhammad dari, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Kadis. Ya, Bapak dari mana Pak? Tolong perkenalkan. Di Kabupaten Gresik. Ini Pak, Gresik Pak, Jawa Timur Pak. Silakan. Ya. Apa yang mau disampaikan kesempatannya Pak Direktur? Ya. Satu pertanyaan untuk Pak Kadis. Upaya apa yang dilakukan meteorologi Kabupaten Bandung Barat saat sidang pasar biar semua pedagang itu mau menterakan timbangannya, karena saat kita lakukan sidang pasar itu memang sering ada permasalahan ya, pedagang itu nggak mau gitu loh, dan kebanyakan ya mereka normal-normal aja kok, timbangan saya nggak ada masalah, biasanya kan gitu. Lah di Kabupaten Bandung Barat itu permasalahan seperti itu ada atau enggak, kalau memang ada solusinya gimana, itu yang pertama. Terus untuk Pak Direktur, Ya. Saya juga ditanya juga nih. Gini Pak, Ya, kan silakan. di Bandung Barat sudah ada ini. Ya. Ya. Nah, ini di Gresik ini kan nggak ada. Terus kapan hari kan ada permohonan itu untuk ada pembukaan itu juru timbang. Dan Ya, itu ya. juga kebetulan Gresik sudah mengajukan, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kira-kira seperti apa Pak kelanjutannya? Ya. Yang terakhir, ini ada titipan pertanyaan dari teman pengamat daerah. Di Gresik ini kan pelayanan tera ulang ini kan sudah berjalan. Nah, terkait pengawasan ini ada 2 SDM-nya Pak. Satu kemarin purna tugas. Nah, karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM, kita mohon solusinya gimana ya Pak untuk terkait pengawasan ini, karena selama ini 7 bulan ini kita belum berjalan. Gitu aja Pak Direktur. Jadi pengawas belum Terima ada kasih ya? atas kesempatannya. Pak Muhammad, boleh kalau saya tanya dulu ya? Itu Ya. jumlah penoraknya berapa di Gresik? Di Gresik sebetulnya ada 4. Kemarin purna tugas 1, pengamat teranya ada 2, purna 1 juga Pak. Ya. Oke, terima kasih. Nih Pak Kadis, mungkin kalau boleh saya mengintroduce ya apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Jadi persoalan di pasar, khususnya kegiatan tera-tera ulang, kalau di daerah namanya disebut loko ya Pak ya. Loko. Iya, itu tuh ada kendala sebetulnya ya, mungkin teman-teman kabupaten kan ini karena sejak era otonomi dari provinsi ke kabupaten kota ini, mereka juga kaget-kaget Pak. Kan dianggapnya urusan pasar itu mulus-mulus saja Pak. Ya kalau saya juga agak kaget juga kok kenapa di ini masih di Pulau Jawa gitu kan. Itu terjadi Pak. Nah, kadang Pak di beberapa daerah ataupun di beberapa pasar yang namanya datang petugas itu mendadak Pak. Kalau dulu mungkin pada zaman kita era masih kecil, kalau ada petugas pajak radio pada sembunyiin ya Pak ke belakang. Nah kira-kira itu Pak, mereka kadang menolak, malah ya agak ngerinya misalnya kalau datang ke pedagang pasar daging Pak, sambil gosok-gosok itu ke asahan Pak, golok. Nah apa itu terjadi di Kabupaten Bandung Barat atau gimana Pak? Atau bagaimana kalau Bapak
dan teman-teman di dinas itu mensiasati terkait dengan permasalahan ini. Ya. Baik, makasih. Selamat siang Pak Muhammad Gresik, salam kenal. Jadi gini, sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi lah Pak. Jadi saya di Indak itu mulai Bandung Barat 2007 terbentuk, 2009 masuk perdagangan, 2016 keluar Pak, 2018 masuk lagi dan jadi Kadis Indak Pak. Di perdagangan agak lama lah Pak. Jadi saya sangat mengenal betul dan sekaligus yang membentuk paguyuban pedagang Pak. Kan gitu. Jadi ada yang istilahnya paguyuban, perhimpunan, apapun lah namanya kan itu. Tapi intinya di pasar itu harus ada lembaga yang mewadahi perwakilan para pedagang Pak. Kalau dibilang 100% semuanya menerima juga tidak Pak. Pasti Pak. Pasti ada saja. Nah, tapi untuk mengeliminir permasalahan itu, dan alhamdulillah di Bandung Barat itu melalui paguyuban tadi Pak, sehingga resistensi penolakannya itu alhamdulillah kecil Pak. Jadi melalui paguyuban pedagang. Nah, sehingga meteorologi jangan berjalan langsung sendiri ke pasar. Kan gitu. Udah pasti di atasnya kan ada struktural bidang perdagangan yang mau baik pasar, ajak bareng-bareng Pak, koordinasi, sinkronisasi. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan, toh kan tujuan organisasinya kan Indak Pak. Semuanya ada di bawah Indak. Kalau itu semuanya bersatu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Mungkin kalau boleh saya nambahkan, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu salah satu jalan ataupun cara ya bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan menghadapi para pedagang di pasar seperti tadi lewat paguyuban. Menurut saya itu sangat tepat, dan salah satunya mungkin bisa ditempuh juga kalau boleh saya nambahkan itu dengan tadi juru timbang itu kan ada di pasar. Mereka itu lebih mengenal, dan mohon maaf kayak di Kota Bandung, mungkin di Kabupaten Bandung juga ada ya juru timbangnya itu perempuan ya Pak ya? Ada Pak, ada. Nah di Bandung yang saya tahu ada juru timbangnya itu dia itu kalau nggak salah pengelola pasar Pak, yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota atau apa. Dan mohon maaf secara psikologis Pak, kalau sama perempuan malu kali Pak. Jadi tolong ya ditera Pak, dan ditera rajin gitu seperti itu. Nah ini salah satu sharing ya dari yang Kabupaten Bandung juga. Saya tahu ada yang juga perempuan ya Pak, yang juru timbangnya itu lebih lunak daripada bawa Satpol PP ataupun daripada bawa polisi. Betul. Lebih baik bawa juru timbang mama. Itu salah satu solusi mungkin ya. Nah tadi terkait dengan pertanyaan ke saya terkait dengan juru timbang. Ini dengan COVID-19 ini terus terang kita Bapak sendiri tahu ya Pak ya, juga teman-teman sekalian tahu. Banyak acara ataupun program juga memang kegiatan kita yang memang semua banyak terhenti. Termasuk juga di Direktorat Meteorologi terkait dengan masalah penilaian ke daerah, kami sekarang daring Pak. Siap. Dan alhamdulillah, saya bukan karena mendoakan ada COVID Pak, ini ada studio kreatif ini. Tapi memang ya kita punya mimpi bisa bertemu dengan teman-teman daerah setiap saat kalau kita butuh gitu. Makanya kita buat studio kreatif ini, dan alhamdulillah bukan alhamdulillah Pak, ada COVID Pak. Malah saya lebih kenal Bapak, saya menghadirkan Pak Kadis di sini, bisa kenalkan kan teman-teman. Nah termasuk juga mohon maaf Pak Muhammad terkait dengan program juru timbang. Tapi saya sudah memberikan semacam masukan juga buat teman-teman di Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemeteorologian yang ada di Cianjuang, bahwa COVID bukan masalah untuk menghentikan kegiatan pelatihan. Makanya teman-teman di PPSDK sendiri kan punya kegiatan atau program yang terkait dengan e-learning jarak jauh. Malah terakhir kan untuk pelatihan pembentukan jabatan fungsional penerak sendiri itu kalau yang saya tahu tuh hampir di atas 50% karena keburu wabah disuruh pulang ke daerah. Sisanya online. Dan hasilnya juga sudah kita dapat, termasuk Jaukom juga termasuk kita lakukan online seperti itu. Nah terkait dengan juru timbang tadi, Ajuk nanti saya akan coba cek ya. Nanti saya juga coba koordinasi dengan teman dari PPSDK
sebetulnya kalau untuk juru timbang ataupun kalau sudah ada teman-teman penera yang di provinsinya atau di lokus biasanya sih sudah ada yang pernah ikut TOT dengan juru timbang, itu bisa dimanfaatkan untuk mereka melatih kembali Pak yang ada di kabupaten kota. Jadi coba cek nanti Pak Muhammad ya, tapi saya akan coba cek apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gresik. Nah, terkait dengan masalah pengawasan, memang ini pengawasan ini masih unit yang memang kalau di daerah itu tidak seksi Pak, lebih banyak keluarin biayanya, dan tadi berat juga Pak, datang ke pasar urusannya dengan pedagang daging, gosok-gosok seperti itu, pisau ya seperti mereka keder duluan lah seperti itu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian harus pahami bahwa sebetulnya dengan pengawasan itu memang kita bukan berarti pengen nangkap Pembinaan. lebih banyak ke pembinaan. Dan sebetulnya kalau saya boleh sampaikan Pak Kadis, kalau Pak Kadis pengen target PAD-nya agak tinggi, Bapak harus punya pengawas. Karena mereka yang menggiring sebetulnya Pak, menggiring, yang mereka membimbing, menyuluh. Nah nanti yang mengerjakan panennya di teman-teman pelayanan. Ini mutualisme Pak, mutualisme. Nah nanti dari hasil pelayanan kan bisa balik lagi kan Pak. Betul. Ke PAD, balik lagi ke masalah operasional tadi. Jadi kalau ada permasalahan terkait dengan masalah penegakan hukum dan di daerah ini misalkan di Gresik sendiri belum terbentuk seperti itu, saran saya sih optimalkan dulu aja pengamat TERA yang ada di daerah. Nanti kalau masalah dari sisi aspek teknis penegakan hukum, kalau belum termasuk dia belum punya tenaga pengawas atau PPNS, kami di Direktorat Meteorologi siap bantu. Kami sekarang juga lagi menangani kasus-kasus di luar Jawa, termasuk salah satunya di Sumatera Utara, juga di Provinsi Bali. Dan kami sekarang sebagian memang banyaknya proses penyidikan juga lakukan secara online. Walaupun beberapa hal memang kita harus turun ke lapangan. Jadi Pak Muhammad silahkan kalau ada lebih teknis lagi nanti bisa WA teman-teman kami yang ada di direktorat, bisa langsung ke bagian penegakan hukum ataupun bisa kontak saya. Saya yakin nomor saya sudah ada ya di Pak Muhammad. Kalau belum ada silahkan aja tanya. Tapi intinya kenalkan dulu, saya nggak bakal jawab kalau nggak mengenalkan diri. Ada pertanyaan lagi nih Pak Kadis terkait dengan masalah tadi dari pertanyaan dari tetangga Pak, dari kota Bandung malah Pak, tadi terkait dengan masalah Sri Kandi tadi Pak. Dari Pak Adet bukan Pak ini? Bisa aja deh Pak Adet Pak. Pak Adet. Oh, Pak Adet. Bagaimana Pak terkait dengan nanti rencana pembinaannya, walaupun mungkin Pak baru tahap di awal ya Pak, karena kan walaupun bicara sifatnya sosialisasi pun edukasi kan kita bicara konten ya Pak. Nah konten-konten ini dia kan artinya memang perlu dilatih ataupun ini. Nah strategi dari Kabupaten Bandung Barat sendiri terkait dengan masalah ini gimana Pak? Berkaitan dengan konten Pak. Konten ataupun dari sisi pembinaannya sih sebetulnya lebih pertanyaannya sih Pak. Jadi kalau untuk konten Pak, jadi ini punten Pak. Bagaimana nih mendorong Sri Kandi ini agar dibentuk melalui pengetahuannya terkait dengan pengetahuan meteorologinya? Mangga Pak. Siap. Saya nggak tahu nih yang nanya, nggak ada namanya. Tapi dari kota Bandung Pak, tetangga ya. Pak. Ya, Sri Kandi Meteorologi legal di Bandung Barat itu adalah Ibu Bupati Pak. Ya. Ibu Bupati juga karena jabatan ex officio selaku ketua Dekranasdaq. Kan begitu. Ya. Kadis Indak dimanapun pasti sebagai anggota Dekranasdaq Pak. Nah, sebetulnya dari satu sisi itu saja, sebetulnya itu bisa dipakai untuk bisa berkomunikasi ya, minimal kalau nuwun lah ke ibu punten mohon izin mau menjelaskan ini itu kan lebih memudahkan Pak. Kan gitu. Kemudian dari sisi dharma wanitanya bisa kan gitu. Jadi ya saya juga mau tidak mau kan berarti harus ke istri saya Pak. Kan gitu. Sama juga nanti
PKK sama juga seperti itu Pak. Jadi sebetulnya banyak cara untuk menginformasikan walaupun bukan dari sisi lembaga indaknya Pak. Iya betul. Tapi kan non formalnya Pak. Iya. Kan gitu. Jadi ya untuk menambah bukan sekali lagi bukan menggurui tapi minimal menginformasikan inilah Bu bahwa ini ada ini kan gitu. Sehingga nanti diharapkan kalau pas ada pertemuan-pertemuan yang berkaitan organisasi kewanitaan atau yang memang dibawahi oleh Ibu Bupati, ya sedikitnya kan itu ada muatan-muatan meteorologi yang bisa disampaikan kepada peserta. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh nambahkan ya yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan masalah Sri Kandi ini, memang kita sih lihat ya dari sisi pemilihan kata ataupun kalimat juga menurut saya ini sesuatu yang menarik Pak. Sri Kandi, kenapa nggak misalkan raja atau apa gitu kan? Karena dari sisi teori promosi sendiri Bapak Ibu sekalian, kalau yang pernah saya baca memang ada 3 hal sih yang lebih bisa mempercepat ya bagaimana promosi itu bisa sukses. Pertama yaitu kaum netizen itu ya orang-orang yang senang bermain di dunia maya, sosmed seperti itu. Sebenarnya meteorologi juga punya Pak, bukan netizen, meteorologi citizen Pak. Gitu. Dan kedua terkait dengan tadi anak muda yang memang mahir dengan gadget Pak. Kita mungkin agak sedikit ngatok-ngatok, anak kita ini udah kayaknya seluncuran gitu. Nah itu kedua. Yang ketiga satu itu emak-emak, ibu-ibu Pak, militan itu di teori apapun saya baca itu selalu ada kaum ibu-ibu atau mama tadi Pak. Artinya memang pemilihan Sri Kandi itu tepat Pak. Ya tinggal nanti kita ngolahnya Pak. Nanti Insya Allah saya mungkin teman-teman dari tim kreatif Direktorat Meteorologi bisa kita bantu Pak. Bagaimana mengemasnya ini lebih memang keluar Pak. Kalau warna itu tampak gitu Pak nanti seperti itu. Nah Pak Kadis, ini ada pertanyaan lagi. Mohon bisa berbagi nih pendekatan dari Bapak. Terutama tadi Pak, ini saya tadi sampaikan bahwa sukses enggaknya tergantung dari Pak Kadis lah dengan urusan, karena ini Kadis ini kalau saya lihat pemain tengah ya Pak, belakang atas, bawah terhadap UPT-nya, ke atas terhadap Pak Bupatinya. Jadi minta sharing Pak, ini dari teman-teman dari Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, menanyakan ke Pak tolong sharing nih, bagaimana Bapak pendekatannya kepada para bupati. Ada pertanyaan, kenapa ya bupatinya Kak Kadis ini nggak Pak, ini saya siap, makasih. Dari Pak siapa Pak? Dari Kabupaten Balangan Pak, Provinsi Kalsel. Dari Kabupaten Balangan, Kalsel ya. Kalsel. Ya, selamat siang dan salam kenal Pak. Sebetulnya bagaimana caranya harus dekat dengan bupati? Salah Pak. Kepala dinas itu harus dekat dengan bupati Pak. Kan gitu. Nah, karena urusan teknis itu adalah di dinas Pak, kan gitu. Jadi sebetulnya nggak usah kita harus mendekatkan diri, misalnya ini harus dekat Pak. Dekat itu karena pekerjaan. Loyalitas karena kantor Pak, kerjaan kan itu Pak. Jadi dekat itu karena pekerjaan. Dan jadi ya memang harus apa ya? Jadi kalau yang memang belum komunikasinya intens dengan Pak Bupati, ya memang itu harus di ini ya, mulai dibiasakan gitu. Sekali lagi mohon maaf punten Pak, saya berawal dari lingkungan SPRI Pak, 4 tahun dulu. Iya. Jadi secara psikologi sebetulnya banyak belajar ya Pak di situ. Iya. Kemudian keluar dari Indak ke Setda mengurusi urusan pimpinan lagi Pak. Jadi sebetulnya saya diuntungkan oleh situasi yang karena pekerjaan saya dekat dengan bupati Pak. Baik. Kan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya tadi experience atau pengalaman dari Pak Kadis sendiri sebetulnya itu yang melihat, mohon maaf ya,
selama ini kan kita bicara meteorologi, khususnya mungkin teman-teman, apalagi kalau teman-teman penerak ya. Jadi harus kita coba ingat bahwa pendekatan dalam artian positif ya, kita bisa lihat bahwa ya sama halnya kalau kita melihat sesuatu gambar, orang bisa menafsirkan macam-macam. Betul, Pak. Ya apalagi kalau siluet gitu, ada yang melihat bahwa itu misalkan bunga, ada yang melihat itu harimau atau apapun, tergantung dari frame kita melihat. Nah, Pak Kadis ini kalau boleh saya tadi simpulkan, beliau pengalaman terutama pernah jadi sespri ya Pak. Terus intinya urusan dari sisi aspek psikologi beliau lebih saya lihat lebih banyak di situ. Makanya nggak salah Bapak Ibu sekalian, lahir namanya Sri Kandi itu. Seperti itu ya Pak. Jadi karena dari pengalaman beliau kira-kira seperti itu. Ini Pak Kadis, tenang, masih banyak pertanyaannya Pak. Ini dari Pak Subhan, Meteorologi Pekanbaru nih Pak. Baik, Pak. Terkait dengan pertanyaannya. Ini suka nggak suka Pak? Kabupaten Bandung ini, Bandung Barat, Pak. Maaf Pak. Kabupaten Bandung Barat ini sudah punya juru timbang Pak. Dan kalau saya boleh katakan, lahirnya juru timbang di kabupaten Bandung Metro ini, termasuk Bandung Barat ini, itu hampir serentak Pak. Di atas 100 orang kalau nggak salah, terbagi rata Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi yang saya tahu. Nah pertanyaannya, ini kan, tapi saya nggak tahu bagaimana situasi saat itu Kabupaten Bandung Barat merekrut para juru timbang ini. Yang jadi masalah ini Pak, kita ini kan kadang kalau dari sisi pekerjaan ada 3 kunci supaya berhasil itu. Kalau melihat orang itu dari sisi integritas, loyalitas, totalitas Pak. Nah ini pertanyaannya tidak semua 3 Pak. Tapi satu hal, bagaimana Bapak merekrut juru timbang dari sisi loyalitasnya Pak? Artinya apakah ada mekanisme Pak? Jadi apakah sembarangan orang lah dia pokoknya petugas pasar, non PNS atau apa? Ada nggak mekanisme? Paling tidak Bapak kan tadi bicara lebih pendekatan dari aspek psikologis. Saya percaya nih orang ini bisa kerja atau enggak. Nah ini Pak pertanyaannya, bagaimana Pak terkait dengan loyalitas tadi? Merekrut itu juga. Ya supaya loyal gitu. Nah jadi kalau ini seni ya Pak ya, sebetulnya ini seni, jadi enggak, sebetulnya tergantung situasi, kemudian ya gaya dari pimpinan di sana mungkin Pak ya. Jadi Kang Ujang ini terus terang ini kan mungkin sama kali Pak ya. Jadi bukan organik, bukan PNS, bukan gitu. Dan hampir semua kabupaten kota juga kan mengalami ada kebijakan dari Kemenpan ya bahwa nanti di tahun sekian itu udah tidak ada. Betul. Kan gitu. Termasuk di Kabupaten Bandung kemarin itu seharusnya jadi disesuaikan dengan ABK Pak. Ya. Analisis beban kerja. Jadi sebetulnya yang non organik atau yang belum definitif PNS itu banyak Pak. Kalau dinas-dinas lain itu dialihkan sesuai dengan analisis beban kerja dari dinas yang memang masih membutuhkan personil Pak. Saya mempertahankan Pak Kang Ujang. Dan saya mempertahankan dan berargumentasi baik dengan asisten 3, kemudian badan kepegawaian, dan saya juga menginformasikan Pak Bupati Pak bahwa ini sangat-sangat diperlukan Pak. Kan gitu. Jadi kalau yang lain mah kasarnya berarti pindah dinas, malah ada yang turun sampai ke lapangan, ke desa atau apa gitu Pak. Bukan dalam arti desa, tapi dinas yang memang membutuhkan personil sampai ke tingkat desa. Dengan salah satu seperti itu aja memperhatikan itu, alhamdulillah loyal Pak. Setuju Pak. Jadi menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau boleh saya tadi simpulkan ya bahwa ya ini sesuatu seni bagaimana menghadapi orang Pak supaya dia itu bisa loyal. Ini tadi disampaikan juga salah satunya beliau bagaimana mempertahankan artinya SDM yang ada ini tidak sampai lepas karena memang itu
vital, dan ini salah satu menurut saya sejalan ya seperti yang pernah jadi narsum di webinar kita dengan Ibu Kadis Purwakarta. Beliau bagaimana, karena kan ada semacam kebutuhan dari sisi pekerjaan yang tadinya hanya sebatas administrasi Pak, yang terlalu banyak, lalu kita alihkan menjadi memang tenaga-tenaga yang punya skill. Salah satunya menjadi juru timbang, malah lebih ini lagi menjadi reparatir. Dan insya Allah Pak, terkait nanti kalau memang Dinas Kabupaten Bandung Barat perlu juru timbang ini dibekali sebagai reparatir Pak, kami siap bantu. Alhamdulillah. Yang paling penting sebetulnya nanti masalah pengolahan atau tata kelolanya ada kembali lagi ke dinas Pak. Jadi kalau di Kabupaten Bandung Barat kekurangan reparatir, udah punya sendiri Pak. Kami siap melatihnya seperti itu. Siap. Jadi itu yang bisa dijawab untuk Pak Subhan ya dari Meteorologi Pekanbaru. Nah dari Jembrana Pak, ini sebetulnya tadi ada pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Kadis, tapi boleh saja Pak, ini untuk bagaimana cara kepala daerah dan kepala dinas agar peduli dengan meteorologi, karena saya melihat oke, sebelum dijawab Pak, ada yang raise hand dulu, ini langsung online, silahkan kepada operator, ada yang raise hand. Ada? Silahkan perkenalkan dari mana dan oh ini mah orang saya nggak kenal Pak. Oh iya Pak, kenal Pak, ternyata Pak. Ini karena kena matahari, mataharinya lebih terang. Terima kasih Pak Direktur. Ya. Kenalkan Pak Kadis, saya Harisandro sama Kadis. Ya. Jumpa dengan saya masih apa Pak Ari? Suaranya. Beberapa permasalahan yang ingin kami sampaikan terkait seperti yang disampaikan Pak Gubernur, Pak terkait dengan kegiatan aktivitas pengawasan Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur Pak, simbiosis mutualisme bisa saja bahwa aktivitas PAD atau pelayanan itu meningkat manakala ada sinergitas terkait dengan Undang-Undang 23/2014. Ya. Ini melaksanakan kegiatan fungsinya adalah pelayanan negara terulang dan kami juga mengingatkan Pak Kadis, bulan November, seingat kami telah menyampaikan dari surat Pak seluruh kabupaten kota untuk mengagendakan atau untuk menyusun program kegiatan pengawasan terkait dengan bagaimana kami secara detail menyampaikan susunan anggarannya manakala memang itu diperlukan oleh ini melihat bahwa di Kabupaten Bandung Barat ini ada 16 kecamatan Pak. Yeah. Makanya ini sangat besar sehingga namanya program pengawasan ini perlu menjadi salah satu prioritas. Program pengawasan ini otomatis kaitannya dan seperti tadi menyampaikan ada sahabat kecil dan Sri Kandi. Melalui itulah mungkin dapat melakukan mekanisme pengawasan. Dan sepengetahuan saya Pak, karena ada orang pengawas kan bagaimana mekanisme terkait dengan pengawasan dan penyuluhan. Bisa saja secara sinergis ini antara pelayanan dan pengawasan ini berbarengan kalau periode kita bagaimana program pengawasan yang telah dilaksanakan Kabupaten Bandung Barat terkait dengan teknologian yang terima kasih Pak. Ya. Jadi maaf nih Pak Hari, kelihatannya sinyal di Direktorat Meteorologi lagi nggak bagus Pak. Ini mungkin karena kita aja yang bagus ya Pak sinyal. Jadi ternyata Pak bukan hanya di
luar Jawa sana, Pak. Ternyata di Direktorat Meteorologi sendiri sinyalnya tadi kurang bagus. Tapi kalau saya boleh menangkap sih apa yang disampaikan oleh Pak Ari Santosa, intinya beliau istilahnya ingin nitipkan, Pak. Jadi ya kalau Bapak juga ngomong pelayanan, Pak, jangan lupalah pengawasannya, dan itu terkait dengan bicara Sri Kandi ataupun sahabat cilik. Ya kami nitip gitu, Pak. Intinya bahwa dari sisi substansi atau edukasi itu bisa disampaikan oleh para Sri Kandi ataupun sahabat cilik tadi. Monggo, Pak, tanggapi saja. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Hari atas masukannya, dan saya juga sangat-sangat senang ini karena ada masukan yang sangat-sangat berharga, Pak. Karena terus terang saya bukan orang meteorologi yang mengetahui persis kan. Jadi hanya garis-garis besarnya saja. Jadi hatur nuhun, terutama ini masukan untuk lebih mengeksiskan fungsional pengawas, Pak. Berarti ini ya, betul, Pak. Dan ya insya Allah ini akan menjadi masukan berharga dan akan menjadi menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan di Bandung Barat. Ya, baik. Jadi Pak Hari itu ya intinya, karena di teman-teman Pak Hari itu di subditnya itu, bukan subdit, Pak, sekarang kan kasubditnya aja udah nggak ada, Pak. Jadi siap. Pak Hari Santosa ini dalam masa mengambang, Pak, karena deesalonisasi. Jadi beliau jadi subkoordinator, Pak. Siap. Jadi intinya di tempat Pak Hari ini sendiri sebetulnya banyak warga Kabupaten Bandung Barat, Pak. Jadi adalah beberapa orang yang memang makanya hafal sampai 18 kecamatan. Saya nggak hafal, Pak. 16 Pak, tadi bilang saya 16. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada yang raise hand, silahkan sebelum saya baca dari pertanyaan yang masuk ke WA saya. Ya, Assalamualaikum Pak Dir. Oh iya, ini saya suaranya ini kenal kayaknya. Silahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, Bapak Kadis Bandung Barat. Salam hormat dari Bu Kadis, Pak. Kebetulan beliau baru pulang dari Ibu Bupati. Menyikapi barusan paparan dari Pak Kadis, menarik juga karena kebetulan kita tetangga ya, Pak, kabupaten yang berdekatan juga. Yang saya lihat di Kabupaten Bandung Barat banyak pendukung SDM meteorologinya ya, ada sahabat cilik, ada Sri Kandi dan Kang Ujang juga lumayan banyak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, dari ke semua SDM ini butuh maintenance-nya itu pasti ya, Pak ya, terjagakah sampai sekarang gitu ya, ke kolaborasinya, sehingga eksistensi daerah tertib ukur itu nggak hanya sekedar predikat mungkin ya. Saya nggak tahu berapa lama juga Bapak bisa mewujudkan daerah tertib ukur, sementara kami di sini sebagai perbandingan ya, kami baru muncul UPTD meteorologi baru 5 bulan yang lalu, Pak. Tapi kami juga insya Allah pengen mewujudkan ke arah sana, ke daerah tertib ukur. Pertama itu, kemudian yang kedua, saya sepakat mengenai amanat Bapak Bupati Bandung Barat bahwa retribusi untuk usaha mikro mungkin tidak dipermasalahkan ya, mungkin itu juga sejalan dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ya, untuk mungkin loss retribusi ya, Pak ya, atau nggak ada retribusi sama sekali, sementara untuk bisnis to bisnis akan dinaikkan. Nah, saya tertarik juga target PAD-nya Bandung Barat ternyata cukup besar ya, Pak ya, ada 179%. Itu kalau anggaran Bandung Barat sendiri berapa persen, Pak, dari PAD yang ditargetkan? Karena Purwakarta sendiri karena baru rada tersentak juga, Pak, dengan target sekarang, sementara anggaran kami ya sangat-sangat terbatas. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan dari saya. Kemudian untuk Pak Direktur, terkait dengan pengawas, Pak, memang kami yang hanya punya 1 pengamatera akan kami terus optimalkan, namun dari sisi penegakan hukum mungkin pengamat kurang greget gitu ya, Pak. Nah, untuk sekarang mohon kebijakannya atau arahannya juga, jika memang kami punya PPNS perlindungan konsumen di dinas yang pernah didiklatkan dulu, apakah boleh dijadikan pengawas meteorologi secara skep
PPNS Perlindungan Konsumen ini kan membawahi juga Undang-Undang Metrologi Legal. Seperti itu Pak Kadis, Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Desi. Beliau Kepala UPT dari Meteorologi Kabupaten Purwakarta, Pak Kadis. Baik. Kalau boleh, ya saya sebetulnya termasuk yang hafal Pak urusan Purwakarta ini. Jadi mungkin kalau dari sisi usia sih baru hitungan berapa bulan ya Pak, nggak jauh lah dengan Kabupaten Bandung Barat, dan ada kemiripan. Nah, pertanyaannya kan tadi ini Pak, Bapak ya artinya mereka juga ingin benchmarking dari Kabupaten Bandung Barat, bagaimana mewujudkan tertib ukur dari sisi SDM. Kabupaten Bandung Barat kan punya Sri Kandi, tadi ada sahabat Cilik dan Kang Ujang, dan memang lumayan cukup banyak juga Pak Kang Ujang, tukang uji timbangan Pak, gitu. Juru timbang tadi di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini saya kayaknya nanti tinggal Bapak komentari, intinya bahwa bagaimana ini nge-maintain dalam rangka terkait dengan masalah daerah tertib ukur. Kalau hal lain kan tadi misal bicara masalah pertanyaan kedua kan terkait dengan masalah PAD ya Pak. Strateginya gimana ataupun berapa sih sebetulnya yang ditargetkan oleh Kabupaten Bandung Barat, karena terus terang kalau lihat dari yang disampaikan oleh Purwakarta mungkin Bapak juga tercengang Pak, targetnya mereka berapa Pak? Mungkin Bapak boleh tebak. Kabupaten Purwakarta Nggak tahu Pak. 1 miliar Pak. Pasti semua tersenyum Pak, tapi saya selalu bilang ke Ibu Kadis, nggak apa-apa Bu, kalau saya hitung malah 1,5 M, saya sampaikan begitu. Sekarang nggak tahu hasilnya sudah dapat berapa Bu Desi, kalau boleh saya tanya. Sampai saat ini sudah sampai sekitar 70. Tuh Pak, lumayan Pak. Sejak 5 bulan yang lalu. Bulan depan lah jadi 500. Tapi saya pikir itu fantastik. Saya nggak katakan bahwa itu mimpi Pak, tapi saya katakan hitung dulu. Makanya kalau perlu nanti, kebetulan mereka belum punya retribusi, perda retribusi, kami coba bantu, saya bilang klaster aja, karena di Purwakarta hampir mirip juga dengan Kabupaten Bandung Barat, yang urusan bisnis to bisnis jangan disamakan. Nah itu yang misalkan jadi target besar Pak. Nah yang pasar nanti subsidi dari sisi situ. Nah gimana di Kabupaten Bandung Barat terkait dengan target? Mungkin menurut saya, kalau siapa tahu Kabupaten Bandung Barat ternyata 2M Pak. Siapa tahu kalau 2M Bu Desi bisa lebih tenang lagi Pak, ternyata ada yang 2M Pak, seperti itu. Silakan Pak. Ya ini juga kan sebetulnya kalau berbicara target itu kan kita harus berdasarkan data. Betul. Kemudian berdasarkan orang yang akan melaksanakannya. Yeah. Itu kan harus dikomunikasikan ini dengan apa? Terutama dengan Banggar waktu pembahasan dengan Komisi Indak, pasti dengan Komisi 2 Pak, sebelum nanti akhirnya ke Banggar. Jadi memang kalau mengiyakan saja keinginan dari punten sekali lagi, maksud dari yang terhormat anggota Dewan Banggar itu bagus Pak, kan gitu, untuk menarik sumber-sumber yang nanti akhirnya kan balik lagi ke masyarakat. Tapi realistis atau tidak kan begitu. Jadi semuanya harus by data, kemudian bisa nggak dilaksanakan kan gitu. Jadi jangan sampai benar potensinya besar, orangnya ada nggak, kan perangkatnya seperti perdanya, perbuknya yang untuk menunjang kegiatan tersebut sudah ada atau belum kan. Nah saya realistis saja Pak, kan gitu. Wah sangat-sangat fantastis Pak. Oh gitu kan. Kalau Purwakarta mah nggak ada apa-apanya Bandung Barat kan gitu. Nah tapi ini juga kan strategi, sekali lagi strategi dari masing-masing kepala dinasnya. Betul, setuju. Kan gitu, maksudnya jangan sampai nanti dibebankan 10 dapatnya 2, ibarat sekolah rapotnya jelek nanti kurang bagus kan. Tapi itu tidak apa-apa Pak, yang paling penting jangan sampai gini, sebetulnya bisa dapat 10, nyebutnya targetnya 2. Jadi kalau 3 itu udah hebat katanya. Kalau ini enggak Pak, ya tinggi dulu gitu kan. Ternyata ya saya sih lihat ada permasalahan, ternyata COVID gitu Pak. Ini jadi masalah juga. Jangankan untuk Purwakarta, kami juga sama Pak. Bapak bayangkan di bulan Mei, biasanya di awal Mei kami udah dapat sekitar minimal 800 juta Pak. Dalam bulan itu. Kemarin itu berapa, enggaknya baru 6 atau 4 juta karena stop kami Pak. Jauh-jauh banget. Nah ini juga mungkin salah satu kendala karena COVID. Nah
ada yang belum jawab Pak, kelihatannya Bapak malu-malu. Kalau bilang 2M aja Pak. Nih karena Bu Desi ini nunggu Pak, saya tahu ada yang lebih besar dari dia targetnya itu. Target dari Bandung Barat itu hanya sekitar di bawah 200 Bu, di atas 200 di bawah 200, di atas 50. Oh gitu. Ya. 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 Monggo kalau satu lagi Pak terkait dengan masalah itu tadi bagaimana memberdayakan tadi Pak Sri Kandi atau ini dalam rangka daerah tertib ukur. Ya. Jadi kalau Bapak mau komentari monggo, tidak juga Bapak. Jadi sebetulnya yang kalau saya rasakan yang paling berperan sekali itu Kang Ujang Pak. Kang Ujang yang melaksanakan mungkin ya. Jadi kami itu Bandung Barat berhasil menjadi daerah tertib ukur, tentunya nggak langsung begitu saja Pak. Jadi mulai berawalnya dari pasar tertib ukur Pak, kan pasar tertib ukur, kemudian tahun berikutnya nambah lagi pasar tertib ukur, ditambah lagi dengan Kang Ujang, kan gitu Pak. Dan ada Sri Kandi Pak. Itu tiga poin itu Pak. Dan yang semuanya sebetulnya ya kalau tadi Bapak bilang ya gimana Kadis dengan UPTD-nya Pak, kan gitu. Mau nggak ini mengembangkan, komit nggak, kan gitu. Ada rasa tanggung jawab untuk mengembangkan dan membesarkan UPTD tidak. Gitu. Jadi alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur dapat Pak Ferry Pak. Oh iya, alhamdulillah ya Pak. Kecil lincah Pak. Oh gitu. Beliau dari mana Pak sebetulnya? Bukan Bandung Barat rasanya? Bukan Pak. Oh gitu. Kalau nggak salah dari waktu Bapak di sana, waktu di Sulawesi ya Pak ya. Oh iya mungkin ya. Ya katanya waktu saya sempat dinas sana kali. Iya. Oh dari Sulawesi. Ya alhamdulillah lah. Ternyata Pak Kadis ini punya staf yang memang beliau bilang luar biasa ya. Mudah-mudahan itu juga luar biasa buat teman-teman sekalian, kepala UML termasuk juga kepala UML dari Kabupaten Purwakarta yang memang punya beban 1 miliar. Enggak, saya pikir itu tantangan Bu. Itu proses saya pikir, karena apalagi perdanya belum ada Pak sebetulnya. Perda, tapi beliau sudah ditarikkan seperti itu, dan kepala UML ini masuk ke kabupaten jadi kepala UML Kabupaten Patau, sudah targetnya sudah ada, udah given Pak, bukan berarti tawar-nawar. Mungkin kalau tahu bahwa itu harus 1 miliar kayaknya nggak memilih jadi KUML meteorologi. Lebih baik di dinas-dinas lain Pak. Gitu. Ya, tapi saya ngobrol dengan Pak Bukadisnya senyum-senyum aja Pak, tidak ada masalah sebetulnya. Artinya ya itu mungkin, tapi bukan berarti sekedar target. Saya yakin punya latar belakang ya Pak. Karena kalau saya hitung-hitung juga Purwakarta itu dulu Pak, kalau saya boleh dari sejarahnya itu, jadi kantor meteorologi itu salah satu pusat itu di Purwakarta Pak, di Jawa Barat. Purwakarta, Serang, saingan antara Purwakarta dengan Serang Pak. Dan kebetulan sejarahnya kantor Purwakarta pindah ke Kabupaten Karawang, karena memang di situ industri cukup besar, ya kan. Kalau Kabupaten Bandung Barat dulu masih di bawah Kabupaten Bandung Pak. Bukan Bandung Pak, Provinsi Jawa Barat yang itu cakupan situ. Ya artinya secara potensi saya hitung-hitung juga memang cukup banyak Pak. Artinya nggak salah, tinggal masalah nanti implementasi aja. Saya pikir ya memang ada kendala dari sisi COVID-19. Mudah-mudahan itu jadi memperkuat kegalauan dari kepala UML Purwakarta Pak. Pak Kadis sudah memperkuat. Semangat Bu. Semangat tuh. Nah dari Kota Pacitan, Pak Kadis KBB, upaya lain apa yang paling mujarab untuk pedagang sadar akan timbangan di Sedang Tera untuk memperlancar pelayanan selain kerjasama dengan paguyuban, karena retribusi di tempat kami menurut saya tinggi Pak. Jadi ada bukan persoalan ya, mungkin di Kabupaten Pacitan ini retribusi sangat tinggi Pak. Nah itu apakah itu juga salah satu kalau bagi pandangan Bapak itu apa satu kendala gitu kan? Selain tadi Bapak bicara kerjasama dengan paguyuban dalam rangka menyelesaikan persoalan
pelayanan tera ulang di pasar itu. Ini menurut pendapat Bapak dari retribusi. Retribusi yang khusus untuk pedagang nih Pak ya, berarti. Kalau di KBU itu kecil Pak, tadi juga saya sudah bilangnya 2.000-3.000 rupiah Pak. Kalau menurut Bapak tadi kan untuk beli kerupuk juga sudah kan gitu. Dan amanat dari Pak Bupati itu jangan menjadi beban wajib bahwa itu harus dipungut sekian enggak Pak, kan gitu. Nah kemudian bagaimana caranya supaya tadi tidak ada masalah dengan sadar pedagang sadar hubungan emosional Bu, hubungan emosionalnya harus terbentuk Bu. Pak Agus Pak. Pak Agus. Kalau Bu Desi sudah tadi Bu Desi sudah, sekarang Pak Agus. Saya teringat terus yang 1 miliar. 1 miliar, kaget juga ternyata Pak Hadis. Ya silahkan. Jadi semuanya itu kembali lagi kan komunikasi dan terjalinnya hubungan emosional Pak. Jadi kalau semuanya sudah hubungan emosional sudah terbentuk, itu tidak ada yang tidak bisa terselesaikan lah Pak. Kan gitu. Kalau kita sudah kenal misalnya dengan Pak Direktur, sudah kenal dengan misalnya dengan saya, kalau Pak Direktur ambek juga mau ambek-ambek kan gitu. Kan gitu. Ya contoh-contoh kecil penerapan pendekatan ya Pak. Iya. Emosional Pak. Iya. Itu yang salah satu kunci saya pelaksanaan bisa terjalin hubungan yang baik dengan pedagang, komunikasi dan hubungan emosional itu harus terjalin terus. Ya, setuju Pak. Jadi kepada Pak Agus, jadi intinya bukan hanya secara pendekatan secara struktural ataupun bahwa itu jadi masyarakat yang harus diatur, tapi lebih banyak dari aspek psikologis kalau saya disampaikan oleh Pak Agus tadi. Karena sejak dari awal beliau selalu bicara emosional. Maksudnya emosional itu pendekatan secara emosional. Mungkin itu yang keberhasilan dari Kabupaten Bandung Barat membangun unit meteorologinya bisa berkembang sampai saat ini. Mungkin yang terakhir Pak Kadis kalau boleh ini ada komentar aja. Selain tadi Pak paguyuban, ada lagi nggak Pak yang artinya yang jadi stakeholder bagi Dinas Kabupaten Bandung Barat ini dalam rangka mewujudkan tertib ukur ataupun sadar terkait dengan meteorologi ini dari Kota Mataram Pak? Iya. Kami juga di sana kan ada LSM yang berkaitan dengan sebetulnya banyak berhubungannya dengan pelindungan konsumen Pak. Tadi sudah disampaikan Pak. Jadi ada dua stakeholder yang memang sangat-sangat banyak berhubungan dengan pelindungan konsumen Pak. Jadi dua itu ya kami banyak ya minimal kami menginformasikan lah Pak bahwa kami ada kegiatan ini kan gitu. Mereka akan membantu, alhamdulillah. Tapi minimal kan kembali lagi tadi komunikasi kan gitu, kemudian hubungan emosional. Kemudian yang paling penting adalah sebetulnya sama-sama dari pemerintah Pak. Desa dan kecamatan Pak, itu nggak boleh dilupakan Pak. Kan gitu karena perangkat desa ya. Iya. Kepala desa dengan perangkatnya, kemudian ya kecamatan yang mempunyai teritorial Pak. Karena dinas mah hanya teknis berkaitan dengan meteorologinya. Yang punya wilayahnya itu adalah berarti ya desa dengan walaupun sebetulnya yang punya wilayahnya bupati kan gitu. Tapi kan yang di bawah yang paling yang bersentuhan langsung dengan yang kita layani yaitu desa dengan kecamatan Pak. Itu juga harus terjalin harmonis Pak. Baik. Jadi saling membackup Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya saya lihat, saya terus terang diskusi dengan Pak Agus nggak terasa ini, udah mau 2 jam ya Pak, udah mau jam 12. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil ataupun intisari dari diskusi kita pagi ini. Saya sih melihatnya bicara tadi Pak Agus kuncinya selalu bicara sisi Pak, saya Pak. Pak Kadis, sorry. Riki Pak. Maaf Pak Riki. Saya Pak Kadis itu selalu bicara terkait dengan bagaimana ngebangun
meteorologi ini, baik dia secara vertikal ataupun horizontal, dengan pendekatan secara emosional. Betul, Pak. Ini menurut saya jadi kunci sebetulnya, karena memang apapun kadang kalau hatinya semua juga sudah tergetar, Pak, gampang kan Pak ngajaknya seperti itu. Nah, mungkin saya sebelum menutup, mungkin ada beberapa hal yang nanti saya sebagai infokan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa intinya kegiatan pagi ini saya melihatnya ada nuansa lain lah, kedatangan Pak Riki ini, Pak Kadis lah, seperti itu. Kalau boleh Pak Kadis, 1 atau 2 kata apa yang bisa disampaikan buat teman-teman unit meteorologi ataupun dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan Pak. Sebagai penutup, Pak. Jangan sia-siakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pimpinan yang sekarang ditempatkan yang berkaitan dengan meteorologi. Jangan sia-siakan, kemudian maksimalkan pekerjaan di meteorologi, dan mudah-mudahan meteorologi itu akan semakin maju dan semakin membumi di masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memaksimalkan urusan meteorologi? Saya pikir kami akan juga selalu berusaha, teman-teman di pusat, kita akan juga berusaha bagaimana bisa melayani Bapak Ibu sekalian dengan penguatan-penguatan regulasi yang ada ataupun dengan fasilitasi yang ada. Penguatan atau maksimalkan dari teman-teman unit meteorologi di daerah bisa Anda lakukan dengan melakukan pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan lain terkait dengan itu, seperti misalnya ada masalah pengawasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, webinar hari ini kita akan tutup. Sebelum kita tutup, nanti saya akan kembalikan ke MC. Tapi sebelumnya saya infokan bahwa untuk webinar ke depan saya juga sudah dapat informasi dari beberapa dinas. Jadi memang pada pagi hari ini Pak Bupati Kabupaten Bandung Barat tidak bisa hadir, tapi saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Rifki dengan Pak Kadis ini saya lihat luar biasa, Pak. Luar biasa, menarik Pak. Banyak hal yang memang saya lihat, insya Allah lah Pak Direktorat Meteorologi siap bantu. Alhamdulillah. Nah, webinar berikutnya mungkin kita akan coba hadirkan. Saya sudah sekontak dengan Ibu Kadis Indah Purwakarta, Ibu Ati. Beliau nyatakan Bupati Ambunya ya, Ibu Ambu ya, siap nanti untuk webinar berikutnya. Cuma saya tinggal pilih waktunya, apakah kami menentukan jadwal atau Ibu Bupati. Jadi karena saya pengalaman dari Dinas Kabupaten Bandung Barat, mungkin harusnya waktunya kita serahkan ke Pak Bupati karena beliau ternyata begitu padat. Dan nextnya mungkin nanti juga ada Bupati Majalengka. Insya Allah saya besok juga bertemu dengan beliau untuk kehadiran di webinar berikutnya, mungkin setelah dari Dinas Kabupaten Purwakarta ya, dan nextnya mungkin dari Wali Kota Padang Panjang, dan beliau juga bersedia untuk ikut di acara webinar ini. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih Pak Riki. Sama-sama. Mohon maaf, ini luar biasa ya pagi ini saya bisa ngobrol banyak terkait dengan meteorologi. Ternyata dinamika di daerah ini cukup menarik. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan. Baik, itu tadi materi yang sudah disampaikan dan juga diskusi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis dan juga Pak Rusmin. Gimana nih materinya? Cukup menarik ya tema kita hari ini. Nah, semoga materi hari ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu dan sahabat meteorologi semuanya. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu bisa terus mensosialisasikan kegiatan-kegiatan meteorologian di akun-akun sosial media Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media Direktorat Meteorologi untuk selalu update kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan ke depannya. Kita punya Instagram dan juga Facebook di Direktorat_Meteorologi dan juga Twitter @meteorologi, dan subscribe YouTube channel kita di MIU Channel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di webinar kita selanjutnya. Sampai jumpa.
tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Saya balik ke dalam. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun kau dekat di hati. Jarak dan waktu takkan berarti, karena kau akan selalu di hati. Bagai detak jantung yang ku bawa kemanapun ku pergi. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dekat di hati. Dekat di hati. Salam, Pak. Makasih ya semuanya. Yo, Pak Geta, suaranya bagus nih. Kata istri saya tuh apa? Itu yang nyanyi dari mana? Cocok di kafe kan?